Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawe rakati dhammacaring. Dhamma akan melindungi siapapun yang melaksanakannya. Romo Pandita, para upasaka dan upasika, hadirin semuanya yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Roti Hontu, semoga Anda senantiasa dalam kondisi yang baik, sehat, sejahtera, bahagia. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Mandarin. Yo Yen Qian Li Lai Xiang Hui. Yo Yen artinya kalau ada jodoh. Qian Li ribuan mil, mau jauh sekali, jarak yang jauh. Lai Xiang Hui pasti datang kembali, datang juga. Kalau ada jodoh, pasti akan ketemu kembali. Nah, ini yang saya rasakan pada kesempatan ini, karena datang ke Palembang sesungguhnya bukan untuk dhamma kelas, tapi karena ada undangan dari umat yang tinggal di Jakarta. Umat ini orang Palembang asli. Dia mengajak saya atau mengundang untuk pemberkahan kafe di daerah Puncak Sekuning. Jadi dia punya saudara itu cece-nya bangun kafe. Puncak Sekuning itu ya tinggi ya, pas di timpangan dibangun untuk 3 lantai, jadi makin tinggi lah. Di atas itu bisa lihat view kota Palembang, tapi tidak semuanya, tapi ya lumayan lah ya. Nah, hari ini adalah soft opening atau mulai pembukaan, masih gratis. Kalau besok bayar.
Nah, boleh nanti ya pergi ke sana. Baru buka kafe namanya The Peak. The Peak. Peak itu puncak. The Peak. Bermalam di PSS. Nah, saya tadi malam belum bisa. Kalau mau malam ini, karena besok sudah balik ke Jakarta. Besok pesawatnya itu jam 6 malam. Mungkin dari sini ya agak sore. Ya untungnya itu umatnya berbaik hati, mau memberikan kesempatan bagi umat yang ada di sini untuk bisa belajar dengan baik. Meskipun menurut saya sebenarnya nanti Anda bisa banyak belajar agama, berarti harus jatuh. Ini yang sudah datang ya. Dan nanti juga ada acara apa itu? Atau di hari Sabtu ini ya, kami bisa. Jadi memang pada kesempatan ini bukan agenda yang sudah dijadwalkan sebelumnya, tiba-tiba namanya kan di broadcast ya, mendadak sekali. Karena memang saya kesini kan bukan untuk makan, maunya ya jadi tadi sudah diajak Sibun terus juga ke Pulau Maros sampai tadi sampai jam 5. Ya, sudah janji ya, baiklah ya. Meskipun tidak ada persiapan juga, tapi ya, ini adalah kesempatan kita untuk sama-sama belajar agama. Dan kalau saya tidak salah ingat, dulu pernah ke sini beberapa tahun lalu, sudah lama juga ya, mungkin ada 6-7 tahun lalu. Tidak ingat persis. Waktu itu acara Imlek ya. Tidak salah ingat. Dan datang lagi, ini yang kedua kali, sudah semakin luas, tambah bagus, ini ada kemajuan, perkembangan. Dan memang kita sebagai umat Buddha itu harus selalu maju, harus selalu berkembang dalam hal apapun, yang bukan hanya dalam hal materi saja, dalam hal fisik yang kelihatan seperti bangunan ini semakin berkembang, semakin luas, tempatnya juga makin banyak, cara juga kegiatannya semakin banyak. Tetapi juga harus berkembang dari sisi spiritual, dari batinnya, dari zamannya juga sebaiknya semakin berkembang. Karena kalau tidak berkembang, ya itu sama seperti dikatakan ya di dalam Dhammapada, seperti binatang, seperti sapi.
usianya tambah, hanya makin besar, tapi bijaksanaannya tidak bertambah. Badannya saja yang besar, usianya bertambah, tapi tidak ada kebijaksanaan. Maka kita sebagai manusia, apalagi umat Buddha, haruslah menambah kebijaksanaan. Bagaimana berarti cara menambah kebijaksanaan? Dengan mempelajari Dhamma dan mempraktikkan Dhamma. Ajaran Sang Buddha, inilah cara kita untuk menambah kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu akan mudah membawa diri dengan baik dimanapun juga. Dan kalau orang sudah bijaksana, berarti dia punya mental yang kuat. Dan makanya kalau orang Palembang pandai-pandai katanya. Ditanya, mau kemana? Lalu jawabnya, aduh gawe. Ayo bantu sini. Datang pelihara, bantu-bantu. Dayakan. Jawabnya, aduh gawe. Pokoknya ditanya apa, jawabnya. Sarung gitu. Andai. Nah, tapi itu belum tentu bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita diajak berbuat baik, kalau memang punya kesempatan, punya waktu, punya tenaga, lakukan. Karena kesempatan ini kadang tidak datang. Bisa jadi belum tentu ada kesempatan lagi lain waktu. Maka kalau punya kesempatan berbuat baik, segera lakukan. Nah, misalnya kebetulan di sini kan nanti ada adik yang datang, dan nanti juga ada acara besar, atau katanya mengundang adik juga. Nah, ini kesempatan lain bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk belajar dan untuk bisa berbuat baik. Dan tentunya adalah mendapatkan manfaat atau ya, hasil dari Dhamma itu sendiri, yaitu apa? Kebahagiaan. Sudah menjadi kebiasaan bagi kita umat Buddha umumnya di Indonesia itu selalu mengamali kebaktian, termasuk nama kelas di sini juga dengan meminta Isarana dan Pancasila. Tadi juga Romo sudah memimpin memohon agar mengulang kembali, tekad kembali menyatakan perlindungan kepada Tiratana dan juga mengulang Pancasila. Ini sudah menjadi kebiasaan di Buddha di Indonesia. Nah, sesungguhnya apa itu Isarana dan Pancasila? Kalau ditanya, kenapa tadi mengulang Isarana Pancasila? Nggak tahu. Pokoknya ikut aja. Suruh ngulang ikut. Udah karena kami, nanti ulang Pancasila itu gimana di Bapak lagi dan seterusnya. Sesungguhnya ini adalah cara kita untuk ingat
bahwa saya ini masih sebagai, karena umat Buddha ini kan beda dengan para biku, Pabajita. Kalau Bante itu sudah jelas sekali beda kan, bajunya beda, ya. Kepalanya juga beda, ya kan beda. Kalau umat Buddha dengan umat lain apa beda? Tidak ada bedanya kan? Ternyata sama. Nah, untuk membedakan itulah maka mengulang di sarana Pancasila supaya ingat kembali saya ini memberi kebanggaan, memberi sebuah kemauan untuk menjadi umat Buddha. Kalau tidak begitu, ya mungkin sudah lupa bahwa statusnya itu sebagai umat Buddha. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita mengerti apa makna dari sarana dan Pancasila. Di sarana kan berarti berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa maksudnya berlindung Buddha dan Sangha? Artinya kita betul-betul menyerahkan diri kepada Buddha dan Sangha, menjadi perlindungan utama. Bukan kita berlindung kepada Buddha rupa, bukan berlindung kepada kitab suci, Pitaka, bukan berlindung balik batin, bukan berlindung secara fisik, tetapi berlindung secara hati, secara pikiran. Nah, kita mengerti Sang Buddha sebagai guru, kita harus menjadi murid yang baik. Dengan cara apa? Ya, Dhamma itu ajaran yang dipraktikkan, dipelajari, diketahui, dipahami, kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Sangha ini adalah para siswa-siswi utama yang meneruskan ajaran Buddha itu sebagai contoh teladan. Oh, kalau ada Bante, itu kan umat Buddha biasanya banyak yang datang ya di sini. Tapi kalau tidak ada Bante, kadang-kadang ya kurang semangat. Itu biasa. Ya, memang kalau wihara atau ceria atau istiqlal mau maju itu belum bisa. Cepat maju itu rahasia. Jadi coba usulkan ya ke Sangha, bisa nanti tinggal di sini maju. Ya minimal puasa dulu ya, puasa 3 bulan. Nanti kalau kedepannya bisa ada bikin atau tinggal sekali. Nanti istiqlal kepada Mas Wijaya maju. Gak kalah dengan Wihara Dharma Kirti. Itu saya ke sana kemarin, sekolah. Bagus. Jadi anak-anak muda-muda mereka punya olahan belajar di situ sekaligus kuliah sebelah. Tahu nanti di situ juga bisa sekolah. Mudahan ya satu. Ya para ibu bapak saudara sekalian, kemudian setelah berlindung kepada Buddha dan Sangha, juga berusaha untuk menjalankan Pancasila Buddhis. Setelah itu menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, menghindari bohong, dan menghindari perhubungan. Dijaga, dilatih dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya hidupnya itu tidak banyak masalah. Hidupnya itu
dan selalu happy. Ya. Tapi ya, selain itu bukan hanya Pancasila ini yang harus diingat-ingat, tapi banyak juga sila lainnya yang penting. Contohnya apa? Contohnya adalah sila yang disebut sebagai moral. Jadi kalau Pancasila ini itu kan sila yang namanya yang ya, universal, ya. Sila yang wajib dilatih oleh semua umat negara, bahkan mungkin manusia, semua umat manusia juga dipikir mati budaya sila kan, tidak boleh membunuh, tidak boleh dipisahkan, semua juga begitu, tidak boleh asusila, bohong, mungkin yang lain juga kurang lebih sama. Tapi masih ada sila-sila lain yang harus diperhatikan. Contohnya apa? Belajar tentang etika, moral, sopan santun, itu juga penting. Dan sekarang ini kelihatannya moral itu semakin berkurang, ya. Khususnya ini yang generasi muda-muda, generasi baru, generasi yang ada sekarang ini kurang memperhatikan moral, etika, sopan santun, tata krama. Dulu kalau orang tua batuk, anak-anak semua diam. Apalagi kalau ada tamu datang, batuk aja, pergi. Udah tahu. Sekarang orang tuanya batuk, anaknya malah bilang begini, mami batuk, sakit ini, banyak virus, jangan-jangan kena virusnya cacar. Ada lagi dulu, ya, kalau anak-anak sekolah tidak buat PR, apa yang terjadi? Dihukum kan? Dihukumnya apa? Biasanya setelah itu berdiri ya depan kelas, atau disuruh ke lapangan sana hormat bendera. Sama ada sih? Sama ya? Sama betul. Tapi zaman kecil itu biasanya di setiap sekolah ada guru gila, guru yang galak. Itu sampai bawa ya penggaris kayu. Ada nggak sih? Ada yang jalan begitu kan? Sama. Nakal, dapat PR, pukul. Dan bisa jawab soal, pukul. Nanti anaknya pulang ke rumah, lapor ke orang tua. Bukannya kasihan, malah dipukul lagi. Kenapa? Sama ada? Anak sekarang bagaimana? Ibu-ibu. Iya. Baru dicubit aja lapor polisi. Nah, ada lagi. Ini orang tuanya suruh
beli sayur di pasar. Nah, belanja, betul belikan sayur. Nanti kembaliannya goceng ambil aja. Anaknya malah jawab, kalau gitu mami aja yang pergi belanja, saya kasih ceban. Rusak sudah pendidikan moral. Itu kan terjadi ya sama anak-anak kita. Makanya bukan hanya sekedar Pancasila Buddhis, kita juga harus mengajari anak-anak itu tentang moral, etika, tentang sopan santun, tentang tata krama, tentang bagaimana hidup di masyarakat. Kalau tidak begitu, nanti mereka dewasa tidak punya dasar yang kuat. Banyak anak sekarang itu sedikit saja dapat masalah langsung cepat mengeluh, komplain, macam-macam. Inilah itu lah. Ada loh. Beda dengan dulu. Zaman dulu satu ibu punya 10 anak bisa rukun dari semua. Sekarang punya satu anak saja repot, ya ampun. Makanya satu ibu bisa hidup di 10, tapi 10 anak belum tentu bisa hidup di 10. Jadi kita juga harus belajar tentang sila atau moral di dalam pergaulan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat luas. Ini penting sekali bekal buat kehidupan kita di masa mendatang. Dan anak-anak itu nanti akan tumbuh menjadi orang yang kuat, yang punya mental kuat. Dan kalau sudah begitu, kemanapun pergi dia siap. Tidak mudah mencari kesalahan, tidak mudah mencari alasan. Itu barulah punya mental Buddhis. Dan ini bukan hanya tugas guru di sekolah, bukan hanya tugas sekolah minggu, tapi juga paling penting adalah peran orang tua. Harus mendidik anaknya itu dengan etika, moral. Memang paling penting adalah Pancasila Buddhis ya, tapi juga harus diajarkan tentang bagaimana menjadi orang yang baik, berbudi, luhur. Dan kalau kita lihat, Sang Buddha sudah memberikan contoh. Beliau bukan hanya baik secara individu, tapi juga baik secara dia bisa membawa diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Ya, ketika masih menjadi pangeran itu kecil itu kan ada cerita ya sudah menolong binatang yang lagi sakit. Nah, mana pergi tolong selamatkan dibawa sampai sembuh. Kemudian bersama guru itu meskipun pandai sekali bisa semua ilmu dikuasai, tapi sama orang tua sama teman-temannya juga baik. Keistimewaan dari Sang Buddha bisa menjadi orang yang baik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua makhluk. Jadi kalau kita bisa melaksanakan dhamma
ini kan luas sekali, termasuk menjadi orang yang kadang-kadang kita memang susah ya, karena masyarakat itu harus menyesuaikan dengan banyak keberagaman. Tapi kalau kita bisa mudah untuk membawa diri dengan baik dengan masyarakat manapun, kita akan menjadi orang yang biasa diterima. Saya pernah berapa kali di Jakarta diundang acara lintas agama. Pernah saya diundang itu acara Natal bersama. Jadi itu acara Natal. Bapak-bapak agama, kita jadi biasanya ada doa yang kemudian jangan ini. Bagus dari kita Natal. Kita suka ada apa namanya lagu-lagu itu bagus juga ya untuk hiburan. Dan kalau di kita itu ada hiburan semacam itu, tentu bukan pada saat berbakti, tapi selesai berbakti ada hiburan, misalnya menyanyi lagu Buddhis, tidak. Kalau belum ada mungkin bisa dicoba nyanyi lagu Buddhis, bukan lagu-lagu kayak itu, bukan ya, lagu Buddhis. Jadi sekarang ini tempat saya berbakti. Nah, setelah selesai kerja bakti, nanti nyanyi sama-sama Buddhis. Jadi kadang-kadang yang muda-muda ini bilang begitu, wah kalau berbicara ini kok harus serius gitu ya, ada kalau di belah angka itu kan terus kalau lagi korban, jadi kelihatannya happy, membawa emosi gitu, jadi bisa merasa ada getaran ya, positif, bahagia. Padahal sebenarnya itu hanya membawa supaya emosinya itu larut. Nah, kita ini jalan itu sudah sama, sudah baca berita, meditasi, cuma orang kan banyak yang belum terbiasa. Jadi kita bisa juga coba menyesuaikan dengan kondisi yang karena akan itu harus dicoba itu susah ya. Kalau ada nyanyi-nyanyi, ada acara-acara bersamaan, mungkin kita mau berdiri. Saya tinggal di Jakarta itu kalau sudah bisa berbakti ada band, ada teman. Jadi mereka aku ada band anak-anak muda, band jadi nyanyi lagu Buddhis. Nah, ini kan masih suasana Sinja ini, maksudnya lagunya lagu apa acara itu kan, konsidi itu kan lagu Buddhis, kombinasi. Ini supaya ada hiburan, jadi umat-umat tidak biasa saya tidak langsung pulang, tapi bisa ikut nyanyi lagu Buddhis sama-sama. Kalau di kota, nah, itulah ya. Jadi apapun yang kita rasa ini baik, bermanfaat, dan tidak melenceng dari dhamma, itu sebenarnya bisa dipraktekkan. Termasuk sekarang ini sudah mulai maju orang berdana itu sekarang sudah banyak cara. Kan kalau zaman dulu berdana atau kemudian marilah kita berdana gitu. Kalau sekarang mungkin berdana banyak cara, bisa transfer dengan seperti apa itu akun yang kita akun gitu ya, scan karena itu memudahkan untuk berdana. Maka ini saya dengar itu sekarang sudah ada misalnya seperti Atina itu sudah pakai apa namanya, lagi biasanya
voucher. Voucher apa? Voucher si sebagai pengganti dana. Ada yang voucher untuk kesehatan, itu bisa disesuaikan. Bahkan sekarang itu nanti kan kita tahun ini Waisak mengadakan pendapatan kedua Waisak pendapatan yang nasional. Jadi itu di dalam raya pendapatan keliling pada badannya nanti warga bisa mendapatkan kasih dana pendapatan. Itu nanti rencananya tahun ini mau diadakan, tapi ya dengan tambahan bantuan dari teknologi juga. Bisa kasih voucher. Jadi orang mungkin kalau bawa barang kan banyak, artinya bisa 50. Wah, ini siapin barangnya 50, karena kan susah mungkin bawa. Indomie bisa berapa dus gitu ya. Sekarang mungkin dimudahkan pakai voucher. Kasih banyak sih. Jadi kalau 50 bandeng, 50 tipis. Tidak susah bawa. Juga ini ya 50 bandeng. Banyak. Ada lagi yang kasih satu dus. Banyak. Kalau pendapatan bisa naik. Karena sekarang katanya sudah bisa pakai barcode. Jadi itu adalah kemajuan zaman ya. Kemajuan zaman yang ya selama itu tidak salah, tidak buruk, dan tidak merugikan, sesuai dengan apa berarti kan tujuannya baik. Dan kita juga memang harus melihat perkembangan zaman. Berubah, semua cepat sekali berubah. Dan zaman dulu mana ada begini-begini tempel-tempel gini ya. Rekam lagi, video itu ya. Kita sama-sama aja. Itu jangan dulu. Jadi selama ini baik, kita bisa lakukan dengan harapan bisa memberikan lebih banyak lagi bahagia untuk semua makhluk. Dan itulah menjadi pelindung bagi diri kita masing-masing. Jadi kalau kita sudah banyak berbuat baik, sesungguhnya itulah cara kita melindungi diri sendiri. Kenapa banyak orang mengeluh hidupnya penuh dengan masalah? Karena dia kurang berbuat baik. Coba kalau kita sering berbuat baik, maka pikiran kita akan lebih mudah bahagia, tidak banyak masalah. Kalaupun ada masalah, kita akan mudah menemukan solusi dengan cara berbuat baik dan melaksanakan. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita melaksanakan dhamma, maka sungguhnya kita sendiri yang akan mendapatkan perlindungan yang sejati. Dan ini akan membawa kita kepada jalan menuju padamnya semua penderitaan, akhir dari semua duka, yaitu nirvana. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Karena ini adalah tema kelas, kita mungkin ada kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab sama. Semoga bisa memberikan pencerahan dan menambah wawasan bagi kita semua. Semoga karena selalu memberkati sampai serta membantu kita. Semoga semua hidup. Mungkin dari para hadirin ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak, kami persilakan. Mungkin topiknya bisa sesuai dengan yang disampaikan tadi atau kedua itu ya terserah. Nama budaya batin. Izin pertanyaan, saya Bibi berarti ya. Kan tadi Bapak menjelaskan mengenai perbuatan baik batin. Saya menemui beberapa
bahwa ketika seseorang sudah bermeditasi, dia merasa meditasi itu perbuatan baik yang tertinggi. Jadi kalau kita membantu orang atau kalau kita berkegiatan yang lain selain bermeditasi, itu tidak lebih penting dari meditasi Bante. Bagaimana cara Bante? Satu Bante. Yang kedua Bante, izin bertanya, karena saya ini sampai sekarang masih belum menemukan jawaban bahwa ketika kita berdana uang kepada para Bante, apakah kita melakukan karma buruk? Terima kasih Bante. Baik, masih pertanyaannya pertama tadi tentang meditasi. Di dalam Dharma, ajaran Sang Buddha itu biasanya bertahap. Sang Buddha memulai mengajari seseorang pada umumnya itu dimulai dari karena kita tahu berbuat baik dalam hal memberi, kemudian baru meningkat lagi tentang sila tadi yang moral, meditasi, bagaimana melatih pengendalian diri, kemudian baru naik ke meditasi untuk pengembangan kesadaran. Untuk kebanyakan orang ini adalah jenjang atau seperti tangga naik gitu kan. Kalau dimulai dari dana, kemudian sila, ke bawah pada umumnya. Tapi memang ada beberapa orang dia lebih cenderung ke langsung meditasi. Apakah salah tadi? Tidak salah. Meditasi kan juga baik. Yang menjadi salah adalah ketika dia menganggap meditasi itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebebasan. Tapi kalau dia fokus meditasi, ini juga ngerti ada perbuatan baik yang lain. Karena sila meditasi dia fokus, dan dia tidak menentang yang lain-lain dia itu sih tidak ada masalah. Oke, tapi kalau dia hanya ekstrim ke dalam hal itu meditasi saja, yang lain tidak penting lalu. Pokoknya saya mau meditasi. Nah ini kan sudah mengarah pada hal yang ekstrim, sama seperti dulu Bodhisatta tidak mau apa-apa, pokoknya menyiksa diri ya dengan meditasi terus, gak mau makan, gak mau minum. Apa hasilnya? Tidak ada hasil yang itu. Jadi sebetulnya hidup itu harus kita meditasi penting, tapi juga ada perbuatan baik yang lain harus dilakukan, yang harus dikembangkan. Kemudian juga ada tugas-tugas yang harus dilakukan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan statusnya dia sebagai apa. Misalnya dia sebagai orang tua, tetap kamu punya tanggung jawab untuk membesarkan anak. Nah, kalau kamu sebagai murid harus menghormati orang tua. Kalau sebagai misalnya ya sebagai pasangan suami atau istri, nah kamu harus juga merawat pasangan. Jadi tahu diri kan, menurut saya tahu diri, tahu di mana, kapan waktunya meditasi, tahu
menganggap bahwa ini yang paling benar, itu juga bisa muncul pandangan salah. Ya bahkan seorang suciwan, ya, orang yang telah mencapai tingkat kesucian, Sotapati atau Sotapana itu kan dikatakan dia juga harus sempurna dalam apa? Sila. Syaratnya kan salah satunya itu ya, harus sempurna dalam keyakinan, harus sempurna dalam sila. Baru bisa mencapai Sotapana. Ini tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung meditasi. Itu kesucian. Karena meditasinya itu tidak didukung dengan faktor-faktor yang lain, juga bisa menghambat meditasinya sendiri. Jadi menurut saya harus bijaksana dalam hal berbuat baik masuk meditasi. Harus bijaksana, mengerti. Ya, kalau memang dia sudah seperti bantai begini, ya sudah tidak ada beban, tidak ada tanggungan lagi, kalau sudah lepas gitu ya dari tugas-tugas sangga, dia mau fokus meditasi itu terserah, boleh, sudah bebas kan, tidak ada tugas, tidak ada tanggungan apapun, dia mau masuk hutan meditasi, sudah silakan, boleh. Kalau masih ada tugas, masih ada tanggung jawab, kewajiban yang harus dipenuhi, dulu selesaikan tugasnya, lalu mau fokus meditasi. Gitu. Ada kebijaksanaan. Kemudian yang kedua, tadi apa? Dana uang. Dana uang apakah akan buruk? Nah, ini tentu harus tahu caranya. Nah, dikatakan memang di dalam budaya itu para biku tidak boleh menerima emas dan perak. Ininya secara tulisannya ya, teksnya itu tidak boleh menerima emas perak. Ya, zaman sekarang itu kan termasuk uang, termasuk juga tidak boleh jual beli, menerima dan ada jual beli transaksi. Sekarang ya termasuk uang. Tapi ada beberapa hal itu Sang Buddha memberikan pengecualian dalam hal ketika umat mau memberikan uang, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Boleh uang itu sebagai bentuk pengganti kata percaya. Jadi umat ini kan biasa mempersembahkan dana berupa kata percaya pada Tuhan, kan? Jadi uang itu sebagai pengganti, bukan uangnya, tapi dianggap sebagai pengganti. Dan itu diberikan bukan untuk umumnya, tapi diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Hanya itu kapia karaka, wia wacakara. Sekarang istilahnya kapia karaka, orang yang membantu kebutuhan itu. Tapi kalau di sini ada jadi diserahkan kepada orang yang bisa dipercaya. Nanti ketika bikunya membutuhkan sesuatu, dia bisa minta ke kapia atau dayaka itu. Misalnya nantinya butuh mau pergi keluar kota, orang butuh tiket. Ini nantinya kan tidak boleh minta. Jadi butuh tidak boleh minta ya. Biku sebenarnya tidak boleh minta ke umat, kecuali umat yang anak. Anak itu ya berikan undangan. Jadi kalau butuh sesuatu boleh minta saya. Itu boleh bantunya minta. Kalau secara umum umatnya tidak bilang apa-apa, tidak boleh minta sesuatu. Kan begitu kan, terima apa adanya. Jadi kalau bantunya butuh sesuatu, dia minta ke asistennya ini, ya ada yang tahu ya. Jadi dia pegang uangnya ke situ. Jadi kan bukan minta uang, tapi minta tiket misalnya gitu. Saya butuh tiket, nah dia sudah mengerti. Jadi memang daya-daya juga harus punya pengetahuan sedikit-sedikit. Dia bukan memberikan uang kepadanya, bukan. Dia yang mencarikan tiket.
pergi apa aja. Atau misalnya yang lain, bandenya butuh apa? Obat, saya sakit, butuh obat. Tolong saya lagi sakit, saya sakit apa? Perut, tolong carikan obat ini misalnya. Obat ini cuma sakitkan, jadi carikan, berikan gitu. Itu boleh, jadi jangan berikan kepada obat. Jadi ini sebenarnya memberikan kemanfaatan. Umat kalau mau dana uang ke tabiku biasanya kasih itu ada namanya kertas, terus kertas seorang kasih itu aja berarti. Nanti saya ada dana ini jatuhkan saya sejumlah sekian misalnya ya ke tapi yang nanti tolong nanti untuk sesuatu bisa minta ke orang itu atau dia kalau nggak tahu nanya nanti punya kapian tidak punya oh ada kapian saya ini dia udah ada di saya dana ini ya orang ini tanya dulu kapiannya siapa tak dana kebiasaan kan berarti misalnya tinggal di wihara mana gitu. Nah, ya kan? Berarti tinggal di mana? Saya kalau saya kan tinggal di Jakarta dan itu tinggal di Jakarta jadi kasih tahu bisa kasih tahu ya ke batiknya atau kasih tahu ke daya di sana saya dana ini ya untuk kebutuhan batik ini boleh ya. Jadi memang ini berkenaan dengan salah satunya itu jadi sebetulnya apakah boleh boleh dengan harus apa caranya itu berlawannya jadi tidak kasih langsung tidak juga apa mau dana kegantinya uang gitu bukan tapi kalau bilang aja saya mau dana aja buat saya dana itu buat saya sejumlah sekian rupiah gitu kan jadi mau titip ke siapa berarti baiknya oh ini kemarin di rupiah saya ini boleh titip kan di situ misalnya kalau oh ini memelihara memelihara ini jadi diatur oleh pihak swasta ya mudah-mudahan bisa jelas sudah jelas Terakhir Bante, ya misalnya kita bertanya ke buku itu Bante, apakah kita boleh berdana uang ke Bante? Bante ngomong boleh, gak apa-apa karena nanti dananya saya akan pakai untuk ini misalnya. Terus kita uang ke beliau, dia terima, dia simpan. Itu kita akan nguruk atau tidak Bante? Karena Bantenya memberikan izin. Gitu. ya Kasih Bante saja. makanya daripada ragu-ragu atau daripada nanti punya penyesalan ya lebih baik kan jangan bilang begitu dan saya sudah tahu itu tidak tepat ya sudah jangan diulang lagi jangan begitu lagi jadi jangan bilang nanti saya mau dana uang boleh jangan bilang itu ganti kan nanti saya mau dana cepat saya titip ke siapa kalau dia bilang ah titip ke saya boleh oh boleh nanti setelah saya nggak boleh hidayah kan nggak boleh tapi memang ya kita modern ya kita kalau kita zaman modern kadang-kadang memang susah ya susah mungkin nabikunya itu juga lupa atau dia memang tidak bawa dayaka kadang-kadang begitu tidak bawa dia sendirian pergi tidak bawa dayaka tidak ada siapa-siapa yang bantu dan mungkin juga wiharanya wihara jauh gitu ya tidak punya ini bisa membantu dan, atau mungkin dia bukan ini bukan buku menetap dia pindah-pindah bisa jadi pindah jadi dia sendirinya pindah dari mana pindah mana sendirian kemudian butuh dong sebenarnya
pengembara gitu. Ibu yang suka mengembara. Jadi begitu. Diri sendirinya. Nah ini memang lazim terjadi. Nah, kalau kita pergi ke negara-negara yang lain, tapi kalau di STI saya pikir masih oke lah ya, masih ketat lah. Masih ketat lah ya. Begitu. Tapi saya pernah punya pengalaman begini ya. Ini saya cerita pengalaman. Eh, saya kan dulu pernah puasa di Amerika. Berarti Amerika itu kan juga pernah puasa di Amerika ya. Baru-baru. Dan dulu sebelum kalian jatuh, sebelum itu saya puasa di sana. Di New York. Nah pernah suatu ketika saya pergi ke tempat teman saya di Guru Sri Lanka. Beda kota jauh, beda state. Saya ada punya teman di Sri Lanka itu, dia undang saya, ini ada acara nih di wihara, misalnya wihara Laos. Udah saya pergi ke sana ikut acaranya, mau itu peresmian SIMA. Jadi wihara itu buat SIMA itu pusat negara yang biasa untuk penghabisan ikan. Nah, di dalam cakap ada SIMA pusat negara. Itu memang buatnya itu susah, harus banyak buku, ada upacara khusus. Punya buku sudah selesai. Jadi itu sih undang-undang buku. Karena juga ikut acara itu ya, masuk ke. Nah, jadi waktu itu pindah kata, ada pindah kata. Jadi kan banyak orangnya itu udah nunggu. Kita kan juga banyak jadi boleh kan. Pas saya keliling, saya bingung, kok katanya nggak bawa apa makanan gitu kan? Bawanya apa? Dolar. Jadi dia sudah siap gitu, $1, satu kepok $1 semua. $1. Jadi pindah katanya, dapatnya uang. Balik, oh boleh. Ya begitu kan, ini kita nggak bisa salah, itu tradisi. Karena mungkin mereka ada yang praktis kan, mereka mau ambil praktisnya daripada saya bawa makanan 100, ini kasih uang, simpel kan? Oh $1 lembar, $1. Jadi kemarin kan banyak itu baris, Jakarta gitu kan, banyak juga ya. Ya kalau 100 orang, $100 kan? Jadi gitu. Jadi mungkin sudah lazim mereka tidak ada apalagi lain dan ya memang itulah ya kebiasaan juga atau tradisi itu. Jadi mungkin ada yang menganggap saya mau kasih uang ke lantai-lantai pasti oke lah. Itu kan apa? Pada sebenarnya itu berkepatan itu kan boleh itu makanan. Jadi kalau kita pendapatan di Amerika itu dapat berhak. Itu bohong gitu, memang begitu. Mungkin untuk supaya praktis saja. Jadi sebagai simbol. Nah, setelah itu ya sudah nanti uangnya kasih ke kami aja. Ya jadi tidak usah merasa memang buruk atau bagaimana ya, karena sudah tahu ini kurang tepat, bukan tidak terima uang. Jadi kita yang umatnya harus tahu caranya. Kalau ini berdana untuk uang, bukan dana. Saya mau dana uang bukan. Dana untuk saya sejumlah sekian, sejumlah sekian. Makanya ini ada punya daya kan? Ya. Kalau tidak ada punya, kalau itu titip ke siapa ya nanti?
kasih UKT. Tanya dia berarti butuh apa? Oh saya butuh tiket, berarti tiket. Misalnya daripada kasih langsung kan lebih baik tanya kebutuhan berarti apa. Oh saya butuh hanya obat, kan? Itu saya pikir lebih bijaksana, lebih sesuai dengan kinerja. Dan mudah-mudahan bisa membantu dan semuanya akhir. Baik, ada lagi kah? Bertanya? Ya. Ya, ini ada apa nih? Paparan mata atau apa? Paparan mata ini adalah tulisan atau berkas ya, atau lembar bawahan. Di sini sudah jelas ya. Nah, dalam nilainya pada buku semuanya tidak diperkenankan menerima dana uang sebagai ganti kartu percaya, menyerahkan dayakan umat, dayakan menyerahkan kepada kami yang ditunjuk oleh buku itu membantu. Jadi kalau mau kasih dana uang itu nanti supaya tadinya tahu bisa kasih tulisan atau kertas. Bisa artinya kan kasih tulisan. Ada tulisan. Sebenarnya tahu bahwa dananya sekian, tipe si A, dia bisa sesuatu bisa gitu ya. Jadi kalau mau kadang-kadang orang kan mau kasih sesuatu ya, kasih tas gitu. Bisa di nanti bisa di ya, sudah cetak belum, nanti bisa dicetak contoh bisa kalau kantinnya juga ada dan kurang lebihnya ada tulisan. Jadi boleh tulis nama, boleh tulis nominal. 229 wanita. Baik, terima kasih. Ya, ada lagi mau tanya? Boleh, Yang mungkin ada yang mau bertanya lagi kepada Pak. Mas. Ini sudah paham semua. Ada lagi yang mau bertanya? Saya persilakan. Mumpung lagi ke tempatnya susah loh. Ya. Ya. Saya Ferry nanti saya mau tanya pengertian dari jikalau kita ingin berbuat kebajikan dan berdana kita memberi langsung dengan dititip, apa bedanya? Jadi misalnya kita tidak sempat kita kemana itu kebajikannya siapa ya? Apakah yang atau pemberi atau yang menyerahkan? Ya. Dalam hal membeli atau berdana
diserahkan langsung. Misalnya contoh makanan, ada makanan kan lebih bagus itu di bawah sendiri langsung dipersembahkan, lebih bagus begitu. Tapi memang ya ada kan beberapa orang yang mungkin sibuk tidak datang, dia titip itu temannya, itu saudara, siapa, dia tolong saya tidak sempat datang boleh tidak boleh kan? Yang dititipkan itu kalau bisa juga kasih tahu berarti ini titipan ya dari itu saya. Nah, saya nanti tahu titipan itu. Jadi dia memang tugasnya kan mengerahkan, membantu, dan dia kan yang ada tapi bantuan. Nah, kalau ditanya lebih bagus mana? Lebih bagus ya langsung bawa, kasih langsung, serahkan langsung, supaya dititipkan. Karena di situ ada nilai usaha. Kan ada cerita dalam ceritakan teks itu ada cerita kan, kalau tidak salah namanya kejutaan nelayan yang suka menanam dharma dari sang buddha. Nah, dia ini kan dititipkan oleh majikannya. Tuh, dia titip. Ini ya kalau kamu dana saja, dana dari bunga gitu kan, kesempatan saja dibawakan. Ya, ini dibagikan saja. Dana terus, dia dana majikannya. Ya, dia ini hanya bantu atau ya, pelayannya, bawahannya. Tapi justru nanti ketika nanti meninggal, dia dapat banyak manfaat. Pelayan meninggal pada majikan. Dan dia menyerahkan pada usaha. Karena yang punya dana itu ya. Jadi kalau bisa memang serahkan langsung. Kalau memang tidak bisa ya titip ke orang yang bisa dipercaya dan serahkan juga bisa lebih bagus. Tapi lebih baik lagi ya langsung serahkan. Dan situ nanti lihat usaha kita sejauh mana. Memang ada sempat tadi gimana? Ya masa sih waktu sekian banyak itu udah sempat. Ya kan? 7 hari masa tidak sempat berpihak. Masa setiap hari sibuk terus kan pasti ada waktu libur atau waktu luang. Itu karena dalam hal berdana itu kan yang dilihat bukan hanya niat, tapi juga usaha. Jadi sejauh mana niat kita dan usaha kita itu akan memberikan dampak atau manfaat yang lebih besar. Gitu ya. Ya, apakah masih ada lagi? Bante, maaf ya Bante. Ya, silakan. Tadi mau ditanya tapi nggak diterima. Kalau kita dana makan ke Bante, kita nggak kasih ke Bante, taruh di meja itu gimana? Tapi dia memang dana makannya ke Bante, cuma kita nggak nyerahin ke Bante, kita taruh di meja itu gimana? Kalau mulai titip dan yang tadi. Iya, ini mau jawab jujur atau tidak? Jujur aja ya Bante. Ini saya jawab dulu ya. Saya jawab sesuai dengan kebiasaan bahwa makanan itu atau makanan atau persembahan itu diserahkan langsung kepada
misalnya makanan, itu kan umumnya kan kalau kita lagi silakan langsung. Kalau yang laki bisa langsung, kalau yang perempuan bisa pakai kain, gitu kan? Karena begini, ini juga kita mengikuti tradisi, tapi juga mengikuti budaya. Itu ada dua perbedaan. Kalau mengikuti budaya, sebenarnya lokasi itu boleh langsung. Laki-laki mau perempuan, tapi kalau kita ngomong apa adanya, boleh langsung. Itu ikut budaya, ikut tradisi. Ini karena SDI ini kan tradisinya dari Thailand, yang mana bikunya itu tidak kebiasaan. Kalau kita pakai kain, gimana? Kain itu kan tidak langsung apa sebagai media. Kain itu kain ada baru. Apa bedanya dengan serangan ke media? Media juga beda. Atau serangan ke bol pendapatan. Makanya tidak terima langsung pakai bol. Apa bedanya? Jadi menurut saya sih tidak ada masalah. Mau serangan di meja, kain, bol, langsung ya bagus. Biasanya yang serangan di meja itu dia baca itu. Kalau di sini serangan di meja, meja banyak baru baca itu sama-sama. Sama atas sama nanti. Nah, baca itu memang saya lihat yang sekarang ini banyak berkembang, banyak pihak seperti itu. Jadi teman-temannya akan kasih makanan di meja, kemudian baca itu seperti menyenangkan. Kami mempersembahkan dana ini, boleh. Berbeda dengan kasih kain, tidak terima. Berbeda dengan kasih di bol, sama aja kan? Media, bol, top, hanya kebiasaan saja. Tapi tapi memang untuk beberapa biku yang sangat ketat itu dia nggak mau menjauh, harus kasar. Karena saya tinggal di Jakarta, saya mengerti. Karena saya tinggal bersama Bante Eko dan Bante Sobat yang sangat ketat. Jadi beliau-beliau ini nggak mau kalau di meja, harus akan satu-satu. Karena harus mengerti ya, beda wihara, beda bulan. Satu-satu dapat mau 1.000. Saya dapat cakar itu mulai dalam makanya jam 10 kita udah standby. Berarti sudah harus disuruh turun standby dari mana datang. Jam 10 sudah datang. Satu. Harus terima. Kalau tidak terima tidak boleh makan. Itu kalimat tradisi dan mayut. Tapi sekarang ini memang beberapa buku ya sudah mulai dicari fleksibel, tapi nggak salah juga. Karena mungkin menghemat waktu dan mungkin harus waktu kalau banyak misalkan satu nanti harus waktu nggak makan. Jadi jelas, kan repot. Tapi harus mengerti bahwa untuk beberapa buku ya kita termasuk batik kamu kamu banyak harus ya, dia harus tahu batiknya, harus tahu membawa diri ke batik mana atau di mana. Terus saya tahu di sini bagaimana caranya ya. Beda cerita. Bisa sama. Jangan sampai itu diterima. Itu disusun. Dan susu juga itu sebenarnya kalau yang ketat-ketat itu dia nggak mau pegangannya bawah. Karena dia punya tradisi dari gurunya begitu, dia ikut.
sangat betul-betul ketat. Tapi menurut saya dalam hal ini aja, berarti sudah diserahkan gitu kan. Serahkan itu kan bisa langsung, bisa tidak langsung dibaca itu kan bisa. Berarti sudah ada yang menyerahkan itu sebenarnya tidak ada masalah menurut saya. Tapi kalau beberapa buku yang sangat ketat, yang menggunakan tradisi yang turun-temurun dari guru-gurunya, dia nggak mau lepas. Kita harus serahkan satu suku. Dan habis serahkan tidak boleh beda. Cuma tidak boleh beda lagi. Nanti ini musuh. Udah selesai, lalu nanti ya kalau ada lebih kan bisa kasih. Gitu ya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Boleh saja. Baik, terima kasih. Silakan. Jadi kita sharing ceritanya, berbagi pengetahuan. Budaya berarti saya mau bertanya nanti bagaimana cara kita menyikapi kadang kebaikan kita itu suka dimanfaatkan, menyikapi kebaikan kita jadi seolah-olah seringkali dimanfaati. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kebaikan yang dimanfaatkan. Seperti apa contohnya? Misalnya gimana ya? Ini pas ketemu juga saya, kayaknya kebaikan kita tuh gimana kalau bahasa Mandarin itu kayaknya sudah seharusnya saya itu baik sama dia, tapi kalau saya merasa jadi gimana ya, kayaknya saya ini dimanfaatin. Ya, ini memang tanyanya sulit ya, karena kasusnya bisa macam-macam. Beda kasus mungkin beda jawaban. Termasuk dimanfaatkannya seperti apa? Kadang-kadang bisa juga dimanfaatkan dengan baik, itu juga bisa. Itu juga bisa. Kadang-kadang orang pun sebenarnya dimanfaatkan. Tapi saya mengerti Pak, saya mengerti maksudnya ya. Nah begini, kan sang Buddha ajarkan memang harus berbuat baik. Kita tidak berhenti di situ. Kita juga harus tadi dan menambah kebijaksanaan. Jadi baik dan bijaksana ini dua hal yang harus dibuat menjadi seimbang. Kan? Tidak hanya baik, tidak hanya punya meta, karuna, tapi juga harus ada baik. Kalau baik saja, tapi ternyata kebaikan itu disalahgunakan orang lain, dia banyak berbuat baik. Sudah tahu ini, misalnya dia bantu gitu ya, bapak dia bantu saudara minta uang, kita bantu. Ternyata dia ya judi lah, pinjol lah, gitu kan, mabuk, akhirnya salah. Dia masih kasih, itu tidak bijaksana. Baik, tidak bijaksana. Nah, jadi kita juga harus tahu cara berbuat baik itu harus juga bijaksana. Makanya salah satu syarat berdana yang baik itu adalah harus tepat waktu. Ya, tepat waktu. Kapan waktu yang tepat kita kasih, kalau kita kasih. Kalau tidak pada waktunya, kebaikan itu kurang manfaat. Kan tidak ada manfaat.
paling mudah misalnya contohnya itu orang sakit. Orang sakit dia tidak butuh apa, dia tidak butuh misalnya uang, tidak butuh pakaian, tidak butuh jalan-jalan. Sakit kok butuh obat. Nah, itu kan apa? Jalan sakit kita kasih obat, pas sesuai. Itu yang kita harus mengerti. Butuhnya apa? Kebutuhan apa? Sesuai dengan kebutuhan dan tepat pada waktu. Jalan sakit kasih obat. Lagi susah kena musibah bencana, itu sesuai waktu. Dan kemudian kadang-kadang kita membantu orang itu bisa dengan punya timbal balik. Nah ini ada itu istilah kalau dari itu ada istilahnya slogan tahu budi baik orang lain. Kenapa kita berbuat baik sama dia? Mungkin dulu ya, pernah berbuat baik sama kita. Jadi kita itu ingat, dia dulu pernah berjasa hanya orang tua atau saudara atau teman siapa sahabat. Dia dulu pernah berjasa pada saya, pernah baik sama saya. Ingat. Kemudian akan itu apa? Bersyukur ya, sudah mendapatkan kebaikan dari orang lain. Lalu kemudian apa itu membalas kebaikan. Seringkali kita itu berbuat baik sama orang karena kita membalas itu juga bisa. Mengenai ini penting atau tidak, butuh atau tidak, mungkin tidak jadi urusan. Kita balas budi. Sudah begitu. Itu balas budi. Tapi sebenarnya kita bisa membantu orang itu tidak hanya membalas budinya, karena dia juga mungkin tidak butuh itu. Kecuali kita mungkin ada kepentingan lain. Kita bisa meneruskan kebaikan dia ke orang lain. Begitu pun juga balas budi. Ya. Jadi dengan kita berbuat baik banyak sekali motivasinya, alasannya, caranya, dan juga objeknya itu bisa berbeda-beda hasilnya. Berbuat baik dengan orang biasa, dengan orang yang menjaga sila kan beda. Dan para orang suci kan beda. Objeknya bisa beda. Motivasi kita berbeda-beda. Kemudian cara kita berbeda-beda. Jadi semua itu memang harus dipahami sebagai satu kesatuan. Makanya itu penting sekali untuk belajar agama, supaya kita mengerti bagaimana cara berbuat baik yang bukan hanya baik, tapi juga bijaksana, bermanfaat buat diri sendiri, buat orang lain, buat semua. Ya, itu dana, itu terus waktu dana. Ini sekali makanya ya belajar agama. Nanti itu sudah mantap itu apa yang pribadi apa ikut ya. Kita ada kesempatan menonton, berbakti, kelas. Semakin sering kita mendengar agama, dan kita akan semakin mengerti. Itu seperti mendapatkan makanan yang bergizi. Kalau pikiran kita itu butuh makanan. Kalau pikiran kita itu tidak pernah mendapatkan makanan agama, banyak makanan-makanan pempek terus
penting sekali mendengarkan agama. Kalau bisa tiap hari dengarkan agama lebih bagus. Minimal ya seminggu sekali yang kita diskusikan. Mendengarkan agama berdasarkan itu berarti. Kalau sistem itu tahu lebih bagus. Kalau sekarang sudah maju, sebentar YouTube banyak sudah agama. Kenapa? Pasti akan membuat kita lebih ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, lagi. Ini masih hujan, jadi nggak bisa pulang juga. Sambil 10. Ya. Budaya Banteng, Ya. Banteng yang tadi manusia itu bilang ingin hidup bahagia. Saya ingin bertanya, menurut Banteng, arti hidup bahagia itu apa? Yang dinamakan hidup bahagia itu apa? Pertanyaannya sederhana, simple, tapi jawabannya besar. Apa itu bahagia? Ya, betul. Seringkali orang bertanya, apa itu bahagia? Bisa jawab? Saya yakin. Kalau tuh ditanya satu-satu, di sini ya, jawabannya bisa beda-beda. Apa itu bahagia? Karena memang kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang kompleks. Bahagia saya dengan bahagia orang lain itu bisa berbeda. Ini beda dengan namanya logika. Logika, matematika itu kan pasti sudah. Itu nomor satu pasti tidak bisa yang lain. Tapi kalau bahagia, konsep bukan logika, tapi sebuah konsep saja. Karena saya tanya, kenapa orang itu mau? Kenapa orang mau bahagia? Apa itu bahagia? Kenapa orang mau bahagia? Nah, bahagia ini adalah kondisi yang sudah bebas dari semua penderitaan. Jadi dalam dhamma itu bahagia ini adalah dari dukkha. Makanya kalau ditanya kenapa? Menurut saya bahagia itu apa? Bahagia itu adalah kalau kita sudah bebas dari dukkha. Itu jawabannya. Dan kita ini hidup itu kan umumnya bahagia, bebas dari dukkha. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bahagianya kalau apa? Bahagianya kalau banyak uang, banyak harta, rezekinya melimpah, baru bahagia. Ada lagi yang lain, bahagia kalau punya mobil, punya rumah. Bahagia kalau bisa punya pasangan, punya anak. Macam-macam. Tapi apakah itu bahagia yang sesungguhnya? Nah, ternyata kebahagiaan itu sifatnya apa? Sebentar saja. Bahagia, banyak orang bilang itu sebentar
punya mobil, ya itu sebentar aja. Tapi hanya berapa lama sebagiannya, 1-2 hari, seminggu, sebulan, bisa bosan juga. Dan mobil baru, pengen lagi, begitu kan terus, tidak pernah puas. Makanya orang yang tidak pernah puas adalah orang yang paling tidak. Salah satu cara kita supaya bahagia itu adalah puas. Milikilah sifat puas atas apapun yang ada saat ini. Satu tip, kan? Satu tip. Salah satu berkah utama itu satu tip. Puas dengan apa yang dimiliki. Itu adalah salah satu syarat berbahagia. Salah satu ya. Bahagia. Puas. Dan kalau kita ingin mengejar kebahagiaan yang lebih tinggi, haruslah kita tadi memperhatikan agama dengan sungguh-sungguh. Dana sila, tadi dikasih juga. Orang yang bahagia yang sejati adalah orang yang sudah mencapai itu yang betul-betul full dalam artian 100% dia itu bahagia. Tidak mungkin ada duka, darah hati ya. Tidak mungkin ada duka, tidak puas apa, penyesalan sudah tidak ada, kesedihan apa itu sudah tidak ada. Apalagi benda-benda jahat sudah tidak ada, bebas. Semua tugasnya sudah selesai. Itu baru definisi bahagia sesungguhnya adalah sudah mencapai atau mencapai dari mana. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya di mana pertama suka, di mana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tapi boleh tidak kita mengejar kebahagiaan yang bukan ibadah? Boleh kan? Berarti tidak boleh, silakan. Mau mengejar kebahagiaan duniawi boleh. Mau mengejar kebahagiaan surgawi, lahir di dalam surga boleh. Berarti salah, boleh. Tapi ingat, sudah katakan itu kebahagiaan masih sifatnya ya sebentar, bisa berubah. Mungkin hari ini bahagia, besok sudah tidak. Makanya kita juga tujuannya itu kalau bisa bukan hanya mengejar kebahagiaan yang biasa-biasa, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan utama. Dan ini jadi tujuan hidup semua manusia. Jadi kalau bisa punya tujuan itu ya kita. Saya juga menjadi tujuan apa ya supaya bisa dibangun. Kalau tidak punya tujuan yang mulia, hidup itu hanya ya sekedar untuk bahagia sifatnya sementara. Kalau bisa kita mengejar kebahagiaan, itu caranya bisa dengan begitu, ya tidak memang biasa tidak bisa. Sebenarnya kita pasal awal sekarang mencapai jadi karena ini sebagai tujuan utama dalam hidup ini. Setelah itu tidak kesampaian, ada kesucian kesampaian. Ya sudah, minimal nanti kita bertekad melanjutkan latihan ini di kehidupan sehari-hari. Kalau bisa bertekad menjadi manusia, kalau belum menjadi kesucian, manusia lagi bisa pakai latihan nanti sampai mencapai kesucian. Minimal itu kan sudah aman. Kalau sudah aman berarti aman. Tidak mungkin jatuh ke alam yang menderita. Maksimal 2 kali lagi. Nah itu sudah bebas. Ibadah juga penting. Jadi kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh minimal itu mencapai kesucian. Mana ini? Arahan yang bagus.
demikian, semoga bisa lebih bahagia. Nah, ada lagi. Ya, ini terakhir ya. Malam, budaya Oke. kenapa kebanyakan orang terlihat baik tapi tidak baik ya Nabi. Dan saya tahu misalnya pengikut apa yang bantu-bantu orang terlihat baik gitu ya. Tapi ada yang tidak baiknya juga gitu ya, apa bergosip lah, membicarakan orang lain, terus ada rasa iri, tapi dia ternyata baik. Di dalam hati mereka apa ya isinya baik? Kok bisa? Banyak sekali orang itu yang begitu. Dan kalau saya lihat orangnya yang begitu ada yang saya rasakan kok begitu ya. Tapi saya nggak berani ngomong karena saya bukan siapa-siapa. Tapi maksud saya itu kok ada orang tidak bisa bahagia melihat orang bahagia. Tapi dia bisa melihatnya, iya, tapi dia itu gitu. Padahal mereka tidak kekurangan berarti. Terima kasih sama-sama. Masih. Nah, ini katanya yang curhat ya. Nah, ini curhat semua. Ya, nggak apa-apa. Bagus, banyaknya bagus. Memang begitulah adanya. Begitulah adanya. Jadi percaya kan ya, apalagi pengikut dia kadang-kadang saya lihat begitu. Ya, kalau kita mengerti dhamma, sebenarnya itu hal yang biasa. Kenapa? Karena kan memang Buddha pun awalnya juga tidak mau orang belajar. Ya kan, Buddha itu awalnya tidak mau belajar dhamma. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah selalu tebal sekali tubuhnya, kotorannya, kotor pikirannya, hatinya juga tidak bersih, tidak suci. Nah, sebenarnya awalnya bukan tidak mau belajar dhamma, kemudian baru diminta ulama sama hati kan, itu kebanyakan orang seperti itu. Ya, belum suci, tapi setidaknya kita lah yang memulai dulu, dan kita tidak bisa menuntut orang lain harus berubah. Kita yang harus berubah, mulai dari diri sendiri. Kalau kita lihat orang lain seperti itu tidak baik, artinya mereka masih tebal kotorannya, tebal debunya. Nah, kita bukannya membenci mereka, justru kasihan. Ini kok begitu, saya artinya mereka belum terbuka mata hati, mata batin. Ya, tapi kan orang bisa berubah. Orang bisa berubah. Semua wanita. Orang yang dulunya jahat bisa berubah. Mungkin dia kelihatannya baik, tapi hatinya jahat. Tapi jangan lupa, semuanya bisa berubah. Karena dia juga tidak sama seperti kita. Jadi kita doakan saja dia, semoga dia bisa bahagia. Dan semoga semua bahagia kan. Dia juga bahagia. Nah, mungkin dia masih belum berubah, ya sudah apa-apa lah. Kamu bahagia. Itu saja. Kalau kita belum bisa mengubah dia, tergantung kita mengubahnya dengan cara apa, kita harus tahu caranya. Kalau
kalau kita ketemu sahabat yang cocok, guru yang tepat, mungkin bisa berubah. Tapi kalau belum, mungkin memang butuh waktu untuk bisa berubah. Yang penting kita ini berubah. Kalau kita belum bisa mengubahnya, setidaknya kita berubah. Kita beri contoh. Kalau dia suka musik, kita kasih contoh. Baik, saya tidak bermusik kalau bicara. Saya berdoa kurus kalau bicara. Kasih contoh dulu. Tidak usah bilang, kita akan ngerti dengan sendiri. Minimal kita ini berubah. Orang lain belum tentu bisa berubah. Kita bisa berubah. Lalu kita diri sendiri. Jadi kasih contoh. Bicara dan musik. Jadi orang-orang bisa menilai dia itu bagus kok. Bicara, haji, musik, bantu juga lulus, ikhlas, dia juga aktif, berbicara, orangnya baik, tidak sombong. Orang bisa menilai sendiri. Dan kalau sudah begitu, dia akan bisa dengan contoh yang baik. Jadi jadikanlah diri sebagai contoh yang baik dulu. Kita tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa mengubah diri sendiri. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengubah diri sendiri, kita menjadi orang baik, kan salah satu orang baik. Yang lain orang-orang ikut, bahwa apa tidak, semua baik. Itu mengubah dunia adalah mengubah diri sendiri. Belum ada samudra, tidak ada orang mengetahui apa. Muncul samudra, orang bisa menembuskan. Kita boleh contoh baik. Dan juga beliau mengajarkan yang lain lebih baik. Ini semua bisa ikut. Ya, mudah-mudahan yakin kita semua baik, energi positif itu bisa terasa. Orang bisa merasakan baik, sungguh-sungguh baik, dan tulus, itu bisa merasakan. Dan yang lain pun tidak akan merasakan itu, dia bisa ikut. Itu adalah apa namanya yang disebut sebagai karma baik. Jadi bukan karma baik itu ya menggunakan nanti, bisa berubah. Orang lain bisa merasakan langsung. Dan ketika dia tahu itu dia bisa lebih baik. Kadang-kadang yang dibutuhkan adalah contoh yang nyata. Tapi kalau kita selalu berpikir dengan baik, kok dia begini, kok dia begitu, sebenarnya demikian. Kalau kita pikir ya mungkin dia punya masalah, kalau dia mungkin kurang meditasinya, makanya dia lagi emosi, kalau dia mungkin lebih banyak masalah. Kita lihat dari sudut pandang positif. Itu juga menguntungkan buat diri sendiri. Kita akan melatih kita dengan hal-hal yang baik. Nah, mudah-mudahan yang itu yang lain berarti baik semua. Ya ini mudah ngomongnya ya. Ngomongnya mudah. Prakteknya ya harus berjuang. Sama seperti kita ngomong jangan bohong. Udah jangan bohong. Saya mengerti. Tapi umat-umat biasa orang rumah tangga susah. Tidak boleh bohong. Usaha sebisa-bisa. Berusaha sebisa-bisa. Ya, dengan kita berusaha menjadi baik dan juga kita yang berubah. Bagus. Orang lain berubah apa tidak? Ya, karena masing-masing. Kalau
dia belum terbuka mata batinnya. Tapi bukan berarti dia selamanya beriman, tidak bisa berubah. Yakin kalau kita ada usaha, ada niat, pasti yang lain juga bisa ikut lebih baik. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan. Ayo. Baik, terima kasih.